Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu nasional yang sangat tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, setelah melaksanakan rangkaian kegiatan, DPD Partai Golkar Kabupaten Simalungun menggelar acara syukuran pada acara puncak peringatan hari ulang tahun ke-57, Rabu 20 Oktober 2021, di kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Simalungun, Jalin Sumsiantar Sari Budolo. Acara yang dimulai dengan upacara nasional dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya digelar sederhana dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Acara syukuran peringatan hari ulang tahun Partai Golkar ke-57 dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Haji Musa Rajeksa beserta rombongan. Ketua DPD Partai Golkar Simalungun, Timbul Jaya Sibarani, anggota DPRD Praksi Golkar, fungsionaris Golkar se-Kabupaten Simalungun, AMPI, Soksi, AMPG, serta sayap partai lainnya. Dalam sambutannya, Ketua DPD Partai Golkar, Timbul Jaya Sibarani, mengajak kader Partai Golkar untuk solid menghadapi 2024. Saya mengajak untuk menjaga kekompakan dan solidaritas. Kita harus bersatu untuk menang, kata Timbul Jaya yang juga sebagai Ketua DPRD Simalungun. Tunggu saatnya Tuhan beri berkat yang lebih besar. Amin ya Bu ya. Rekan-rekan media, pers yang kami banggakan. Tentu kita saat ini semuanya dalam keadaan suasana gembira dalam menyambut hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-57. Pak Ketua, kami laporkan bahwa tadi pagi di tengah rintik-rintik hujan kami sudah melakukan upacara di Makam Pahlawan. Hujan bukan menjadi hambatan untuk Partai Golkar dalam berjuang. Setelah kami dari makam Pak Ketua, kita bagi tadi tim berangkat ke panti asuhan. Dan di panti asuhan kita memberikan, walaupun tidak banyak, tapi kita berikan yang bisa kita bantu untuk panti-panti asuhan. Dan kemudian kita melakukan vaksinasi. Namun sebelumnya Ketua, kami sudah banyak melakukan kegiatan. Mungkin ada saya kirim video kepada Ketua, kita datangi saudara-saudara kita yang di Simalungun yang kurang beruntung, khususnya yang mereka yang dalam keadaan sakit. Itu kita lakukan 3 hari yang lalu. Kemudian ada AMPI yang juga wakil Ketua Golkar melakukan pembagian sembako, memberi bantuan perbaikan jembatan yang di Pak Bupati yang di Kecamatan Siantar. Ini Ketua AMPI ini anak main Pak Bupati juga. Dan ini berkesinambungan kami lakukan Pak Ketua. Itu mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan, dan nanti malam juga Pak Ketua atas bimbingan dan arahan Pak Ketua, Pak Bupati izinkan kami nanti untuk membagi sembako juga untuk para pedagang yang kemarin kita kunjungi sebanyak 220 orang di Perawat. Itu atas saran dari Pak Ketua Musa Rajeksa. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita flashback ke belakang, saya memimpin Golkar 2014 pada bulan Desember. Waktu itu setelah selesai pemilu saya pimpin Golkar, dan Golkar masih di urutan kedua, dan sebelumnya Golkar ada 3 kali tidak pernah bisa memenangkan kontestasi dalam pemilihan bupati. Kemudian 2019 Pak Ketua, jadi saya 2 periode, tapi menghadapi pemilu baru 1 kali Pak Ketua. Periodenya 2 kali, menghadapi pemilu baru kemarin ini. Kemudian
2019 kita bisa memenangkan pileg, dan berkat kita juga kawan-kawan semua melakukan pemilihan sosok yang tepat, sehingga juga kita bisa memenangkan dalam pilkada. Tentu ini bukan karena kemampuan personal, bukan karena kemampuan individu, tapi ini adalah kekompakan DPD 2 beserta seluruh pimpinan kecamatan, seluruh Partai Golkar. Itu sudah kita buktikan Pak Ketua. Sehingga ke depan harapan kami, khususnya kepada pengurus-pengurus DPD 2, Ormas, OKP yang dilahirkan dan melahirkan, pimpinan kecamatan, kekompakan ini adalah modal utama kita. Hanya ini yang kita punya. Kalau itu sudah kita bulat, solid, apapun yang akan kita hadapi ke depan akan lebih mudah. Oleh karenanya, Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini dalam acara ulang tahun yang baik ini, kepada seluruh pengurus DPD 2 kecamatan, Ormas, OKP, ke depan apapun program-program provinsi itu adalah tujuannya untuk membesarkan Partai Golkar di Sumatera Utara, secara khusus di Kabupaten Simalungun. Maka oleh karenanya kemarin kita sudah sampaikan untuk mengumpulkan KTA sebanyak-banyaknya. Kita tidak buat limit, sebanyak-banyaknya. Maka itu menjadi bagian tanggung jawab kita bersama, dan puji syukur Pak Ketua, semua sudah berkontribusi, kecamatan-kecamatan itu semua sudah berkontribusi, pengurus desa, pengurus kecamatan sudah mengirimkan. Ini sambil berjalan terus menerus. Bahkan kalau di sekretariat sekarang yang belum dikirim, masih ada sekitar, mana Pak Samosir, kalau tidak salah ada 800 lagi yang belum kita kirim ke Provinsi Sumatera Utara. Karena ada memang trik-trik yang dikasih Pak Bupati ini kepada kita, bagaimana membuat masyarakat Simalungun ini supaya semakin simpatik kepada Golkar. Nanti triknya itu nggak bisa dibuka di muka umum. Ya Pak Esman, cocok Pak Esman, cocok, nggak usah itu. Tapi ada trik-trik khusus yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati. Oleh karenanya Pak Bupati, kami berterima kasih, dan kami juga sepakat pada pileg yang akan datang kita harus bersiap, karena kontestasi dalam pileg yang akan datang itu lebih berat akan kita hadapi, dan sejatinya mempertahankan lebih sulit daripada merebut. Ini menjadi tugas kita bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, diberi kesehatan, supaya kita bisa melaksanakan program-program Partai Golkar yang kita cintai ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, khususnya ibu-ibu, pada kesempatan yang baik ini kami kalau boleh bermohon, tolong kami didoakan. Tolong Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto dibawa dalam doa supaya beliau mendapat kesehatan, mendapat berkat, dan dimudahkan segala urusannya dalam melaksanakan tugas-tugas partai. Ya Bu ya, karena doa ini lebih makbul daripada dua bapak-bapak. Itu jelas. Dan juga kami mohon doa kepada ketua kami Pak Musa Rajeksa, kepada kita sekalian, supaya Pak Musa Rajeksa diberi kekuatan, kesehatan, kesabaran, karena memang memimpin partai ini harus sabar Pak Ketua. Banyak keluhan, banyak laporan, dan harapan kami dan doa kami Pak Ketua sukses dalam menggapai cita-cita. Tak usah disebut, tapi secara tersirat apapun keinginan Pak Ketua, Golkar Simalungun harus solid untuk mendukung. Siap?
Akhirnya kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah berhadir, dan mohon maaf kami bila mana dalam penyambutan kami ada yang kurang di sana sini. Dan nanti kami mohon izin kepada Pak Bupati untuk memberikan bimbingan, dan kepada Pak Ketua berikan bimbingan kepada kami, sekaligus jangan buru-buru Pak Ketua pulang, paling tidak memotong tumpeng dan kue tart yang sudah disiapkan oleh Ibu Ketua KPPG. Mana Ibu ini? Mana Ibu Mas Lia? Di bawah. Ini dia. Ini yang mempersiapkan ini semua. Jadi terima kasih Bu. Paling tidak sama-sama. Kalau sempat lagi nanti di bawah ada makan bersama dan ada acara hiburan, dan juga nanti memberikan sembako untuk saudara-saudara kita. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Horas Mahubat Ta'aganupan. Sementara Bupati Simalungun, Radiapo Hasiran Sinaga dalam sambutannya mengatakan, tahun 2024 adalah tahun penting, bukan saja harus menang, tetapi pertaruhan di mana usia Partai Golkar akan menginjak 60 tahun. Harus menorehkan sejarah dapat kembali merebut kemenangan dan mengusung calon tunggal di Simalungun. Dan seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun, bahwa saat ini memang Kabupaten Simalungun kita turun ke level 3. Kenapa? Karena sesuai dengan aturan bahwa kita bisa turun level misalnya untuk perbaikan level ketika kita sudah di atas 40%. Ini diakibatkan oleh karena pendistribusian ya vaksinasi yang mungkin tidak proporsional ya dari tingkat pusat ke tingkat daerah. Harapan kita tentu akhir bulan ini bisa kembali lagi ke level 1 atau minimal ke level 2 untuk akhir bulan ini. Harapan kita, mari sama-sama kita mendukung program pemerintah ini ke depan. Bapak Ketua yang kami hormati, tadi secara eksplisit sudah disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Simalungun bagaimana kesulitan Golkar di Kabupaten Simalungun. Saya juga Pak sudah merasakan bagaimana perjuangan Partai Golkar ini untuk bisa mendudukkan wakilnya di pemerintahan Kabupaten Simalungun. Saya secara pribadi sangat bangga sekali bagian dari keluarga besar Partai Golkar ini. Iya, jadi ya kalau sedikit kita kembali ke belakang ya Bapak Ibu, saudara-saudara saya dari Partai Golkar ya, dan seluruh unsur organisasi saya Golkar. Kita kembali ke 7 bulan yang lewat, bagaimana perjuangan kita untuk merebut demi untuk perjuangan mulia ini. Yang kita lawan bukan orang sembarangan, tapi yang orang sudah punya pengalaman baik di bidang politik, baik juga di bidang bagaimana cara memenangkan sebuah pertarungan. Tetapi itulah, ketika memang seperti yang disampaikan oleh ketua kita Bapak Timbul Jaya Seberani, bahwa memang tidak ada yang bisa melawan kekompakan, kesolidan. Itulah yang saya dapatkan di Partai Golkar ini. Tentu ini menjadi PR kita bersama juga kita ke depan. Bagaimana kita untuk mempertahankan dan meningkatkan apa yang sudah dibuat terobosan oleh Ketua Partai Golkar Kabupaten Simalungun, dan juga tentu juga mohon doa dan dukungan dari Ketua DPD Golkar Sumatera Utara Bapak kita yang tercinta Bapak Nusa Rajeksa. Tepuk tangan untuk Bapak. Perlu juga kami sampaikan Ketua bahwa program pemerintah di Simalungun ini selalu memang didukung, di backup, dan betul-betul dikawal oleh seluruh kader-kader Golkar yang ada di Lik Selawi, Pak. Memang luar biasa. Padahal sebenarnya belum ada yang dibuat pemerintah kepada teman-teman Kristin di Simalungun ini, Pak. Ya. Belum ada sama sekali. Karena memang tak ada anggaran. Jadi mudah-mudahan ya ke depan kita semakin kompak lagi ya. Tidak ada persoalan yang tidak selesai kalau sama-sama kita menyelesaikan.
Ya, dan juga kebetulan di sini ada juga ketua UMKM. Ya, UMKM juga salah satu ya unsur pendukung untuk kemajuan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun. Harapan kita tentu UMKM bisa lebih berkiprah lagi, berinteraksi dengan pemerintah ke depan. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, selamat ulang tahun kepada Partai Golkar. Semakin jaya, semakin maju, dan semakin sukses Golkar. Indonesia. Orang semangat agak lupa. Dalam pada itu, Wakil Gubernur dan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara dalam arahannya berharap kemenangan itu dapat termanifestasikan dalam kemenangan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerahnya. Dirinya juga menargetkan Partai Golkar bisa meraih lebih dari 60% suara pada Pilkada 2024. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Simalungun, Bapak Radiapo Asiholan Sinaga. Yang saya hormati Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Simalungun, Bapak Timbul Jaya Sibarani, beserta sekretaris dan seluruh unsur pengurus dan juga pengurus kecamatan, ketua kecamatan, pengurus kecamatan, sampai dengan tingkat basis desa dan seluruh ormas yang mendirikan, yang didirikan Hasta Karya Partai Golkar yang berhadir pada kesempatan ini se-Kabupaten Simalungun. Yang saya hormati fraksi Partai Golkar Kabupaten Simalungun. Yang saya hormati seluruh pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara dan Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan ada juga tadi saya dengar DPD Simalungun punya bagian UMKM. Ini luar biasa, kabupaten lain belum saya dengar seperti itu, Pak Jaya. Mudah-mudahan ini salah satu poin untuk penilaian DPD Kabupaten Kota Golkar se-Sumatera Utara akhir tahun akan kita nilai. Nanti setelah dinilai yang terbaik dapat 1 unit ambulan nanti. Nah, ini betul ini dapat hadiah nih Pak Timbul. Makanya ini tadi udah saya bilang bendara karena sekretaris Tada tolong catat nih kegiatan Simalungun. Tadi udah disebutkan dari mulai ziarah bagi sembako sampai kegiatan-kegiatan ini. Mudah-mudahan ini juga diikuti dengan kabupaten kota lain. Tapi kalau tak diikuti udah bakal calon menang lah Simalungun. Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati, Pak Jaya dan seluruhnya kader Partai Golkar se-Kabupaten Simalungun. Kami cukup senang dan bangga hadir di Kabupaten Simalungun dengan tadi disampaikan dengan kegiatan mulai dari ziarah ke Taman Makam Pahlawan, pembagian sembako, vaksin, dan juga kegiatan selamatan yang hari ini bentar lagi kita akan potong tumpeng. Dan lebih hebat lagi dihadiri Pak Bupati sebagai kepala daerah. Pak Radiapo tadi sudah menyampaikan bagaimana perjuangan Partai Golkar Kabupaten Simalungun mendukung Pak Radiapo sampai Tuhan meridoi Bapak jadi bupati. Kalaulah bupatinya seperti ini, tak lupa jasa yang mendukung 2 kali lah Pak. Saya selalu menyampaikan Partai Golkar, terkhusus fraksi Golkar yang ada di DPRD, Kabupaten, Kota, dan Provinsi harus mendukung program pemerintah yang memang untuk kepentingan rakyat. Walaupun kepala daerahnya tak dari Golkar, apalagi kepala daerahnya memang kader Partai Golkar dan diusung Partai Golkar, wajib kita dukung. Kalau untuk kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, dan untuk pembangunan, mendukung pembangunan secara tingkat provinsi dan nasional, ini wajib. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini ulang tahunnya sudah yang ke-57 tahun. 57 tahun bukanlah umur yang baru. Baru lahir bukan, tapi sudah cukup dewasa. Harapan kita semua, sudah semakin dewasa kita secara organisasi partai politik di Indonesia, harus juga semakin dewasa lah kita dalam berpolitik.
semakin dewasa kita dalam berorganisasi. Organisasi ini tidak mungkin akan besar kalau tidak ada kekompakan, tidak kita jaga kebersamaan. Partai Golkar juga tidak bisa jalan sendiri, harus didukung ormas-ormas, baik ormas yang mendirikan, ormas yang didirikan, dan juga sayap partai. Ini harus kerjasama semuanya. Kerjasama ini pun tak bisa hanya tingkat provinsi, harus didukung, kami provinsi didukung kabupaten kota. Kabupaten kota pun tak bisa sendiri juga, harus didukung sampai tingkat kecamatan. Begitu juga seterusnya sampai tingkat desa. Begitu juga seluruh ormas dan hastakarya sayap partai kita. Ini semuanya juga kita harapkan harus selalu ada konsolidasi dari tingkat atas sampai dengan bawah. Target kita 2 juta kader untuk menuju 2024. Dan kali ini Partai Golkar, hasil Rapimnas kita sudah memutuskan kita mencalonkan presiden dari Partai Golkar. Kalau yang lalu Pilpres masih Partai Golkar mendukung capres. Kali ini capresnya dari Partai Golkar, yaitu Ketua Umum kita Bapak Erlangga Hartarto. Perintahan sebelumnya, tapi karena memang anak Simalungun, di bawah Pak Jaya, didukung kawan-kawan semua jadi bupati. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita. Kalaulah kita bersama, kita berjuang bersama, pasti bisa mendapatkan keberhasilan. Makanya dengan kebersamaan inilah perjuangan akan memperoleh kemenangan. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Kita tahu suasana kita belum normal. Vaksin ini harus terus kita semangatkan ke masyarakat kita. Dengan semakin banyak masyarakat kita yang menerima vaksin, semakin terbebaslah kita dari virus ini, walaupun belum total seluruhnya. Kami terima kasih Pak Jaya secara pemerintahan, saya sebagai Wakil Gubernur, Pak Jaya sebagai Ketua DPD Simalungun ikut mensukseskan vaksinasi. Pak Bupati juga pasti akan terbantu, dan ini terus. Saya akan mencoba juga mendorong dari pusat melalui Ketua Umum agar meminta tambahan vaksin kita. Dan ini bisa kita sebar melalui partai kita, pelaksanaannya untuk ke seluruh kabupaten kota, mendukung program pemerintah. Dan dalam keadaan ini semoga kita sehat, suasana ini kembali normal, ekonomi masyarakat bangkit, dan DPD Partai Golkar kami minta juga untuk membina UMKM-UMKM yang ada di daerah kabupaten kota kita, supaya ekonomi ini bangkit. Ekonomi ini harus bangkit kembali, supaya pemerintah juga bisa menjalankan program-programnya. Doakan kami Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang menjadi cita-cita kita secara partai politik bisa tercapai, dan secara partai politik juga keberadaan kita bisa dirasakan manfaat baik masyarakat, dan kita bisa meningkatkan kehidupan masyarakat, kesejahteraan masyarakat kita, terkhusus untuk provinsi yang kita cintai ini, Provinsi Sumatera Utara. Ridhoi langkah perbuatan kita, dan selalu kita diberikan kekuatan dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Golkar Indonesia, Indonesia, Golkar, Golkar Sumatera Utara bersama berjuang menang. Baik, terima kasih. Usai memberi arahan dan motivasi, Musa Rajeksa bersama seluruh kader melaksanakan syukuran dengan memotong nasi tumpeng, sekaligus membagikan sembako kepada masyarakat yang ekonominya terdampak COVID-19. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Monalisa TV mengabarkan.